takdirkan kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Taqwa. Dua kata yang memang sesuai dirangkai untuk menunjukkan menguatkan simpul akidah kita sebagai muslim, karena selamatnya akidah kita, selamat pula hidup kita dunia dan akhirat. Saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, pagi hari ini Allah takdirkan bisa berada di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita betul-betul memberikan berkah kepada kita dunia dan akhirat. Berkahnya dunia, kita bisa bertemu, menguatkan simpul ukhuwah di antara kita, dan kita bisa memupuk persaudaraan. Ini yang paling penting. Karena hakikat kita muslim itu bersaudara, mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Apabila persaudaraan di antara kita terputus, maka iman kita pun putus. Inilah tafsir dari ayat tadi. Para ulama mengatakan dalam tafsir mereka, al-mufassirun, idza intahatil ukhuwah intahatil iman. Jika persaudaraan di antara kita putus, putus pula iman kita. Itu maksud ayat demikian. Keuntungan akhirat kita banyak sekali dengan hadirnya kita di majelis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah." Tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya menuju satu rumah dari sekian banyak rumah Allah. Illa kanat khutuwatuhu, melainkan langkah-langkah demi langkahnya. Ihdahuma khuttas anhu khotaya, langkah pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Wa ihdahuma turfa'u darajatah, langkah kedua meninggikan derajatnya. Jadi beruntung yang paling jauh dari masjid ini, dosanya banyak berguguran di sepanjang jalan. Bapak Ibu menyadari ada yang berjatuhan tadi di pinggir jalan? Dosa-dosa kita berjatuhan. Dosa adalah beban bagi jiwa kita. Makin banyak dosa kita lakukan, makin berat jiwa kita, makin sumpah dan sempit hidup kita. Maka ketika dosa berguguran, derajat jiwa kita makin ringan, beban hidup kita makin berkurang, maka jiwa kita makin tinggi derajatnya. Itu yang pertama. Ya, kenapa Bu? Ada insiden? Suara saya jelas Bu? Ya, wajah saya jelas? Oh enggak, saya harus pindah ke tengah barusan ya. Kemudian keuntungan kita yang kedua, secara ukhrawi kita hadir di masjid ini. Hadirnya kita ke masjid ini merupakan jalan kita sendiri untuk memudahkan jalan kita menuju surga. Nah, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis sahihnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya doakan yang hadir di masjid ini, majelis ini, dimudahkan jalan ke surganya. Amin. Ya, Bapak Ibu mau masuk surga? Nah, jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit memang. Bapak Ibu mau masuk surga? Nah, semangat Bapak Ibu ya. Salam dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah menyempurnakan risalahnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang terlewat dari tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah. Demi Allah, sebelum Allah mewafatkan beliau, beliau sudah menegaskan dalam momen-momen terakhir beliau, "Ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum jannatah illa qad amartukum bih." Tidaklah aku tinggalkan satu perkara pun untuk kalian sepeninggalku yang membuat kalian dekat dengan Allah, bahkan kalian masuk ke dalam surganya Allah, melainkan aku sudah memerintahkan kepada kalian, aku sudah mencontohkannya kepada kalian.
Jadi apapun yang kita butuhkan agar kita dekat dengan Allah, agar kita selamat dunia akhirat, agar kita terbebas dari fitnah akhir zaman, Rasulullah sudah menyampaikan. Wa ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yubaidukum anillah wa yudkhilkum nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidaklah aku tinggalkan satu perkara pun untuk kalian sepeninggalku yang membuat kalian jauh dari Allah, bahkan membuat kalian masuk ke dalam nerakanya Allah, melainkan aku sudah melarangnya. Tinggalkan, jauhi, jangan kau ikuti, jangan kau lakukan. Jadi tugas Rasulullah telah sempurna, telah selesai. Beliau tidak berkhianat atas risalahnya. Maka jika hari ini ada yang mengatakan sesuatu yang belum pernah diajarkan Rasulullah, tapi dia mengklaim itu dari Rasulullah SAW, fitnah terhadap Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama salafus saleh yang bernama Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas, di dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau mengatakan, man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang mencari perkara baru di dalam Islam, lalu dia menganggap dengan perkara baru itu Islam bisa tegak, kalimat Allah bisa zahir, faqad za'ama, maka sungguh dia telah memfitnah, telah menuduh anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW khana risalatan, telah mengkhianati risalah Allah. Kalau dengan cara demikian Islam tegak dan Islam bisa zahir, kenapa Rasulullah tidak menyampaikan? Jadi sudah jelas Bapak Ibu landasan akidah kita dalam memandang satu urusan, dalam memandang satu perkara. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis akhir zaman. Kalau saya kumpulkan kitabnya mungkin ada satu gerobak, Pak. Dan waktu kita nggak cukup seharian. Saya pernah membahas di Pekanbaru hadis-hadis akhir zaman 4 hari non-stop. Siap 4 hari non-stop mulai dari jam sekarang? Jadi nggak mungkin saya membahas satu persatu hadis-hadisnya. Tapi saya sampaikan metodologi. Kenapa saya berbicara tentang hadis akhir zaman? Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan ini saya Ustaz akhir zaman, tidak. Kalaupun ingin saya mengatakan, saya tidak akan mengatakan saya lah Ustaz akhir zaman, tidak. Saya lebih ikhlas mengatakan saya adalah Ustaz akhir bulan. Ya. Kenapa demikian? Saking beratnya berbicara tentang akhir zaman. Ya, salah ngomong ditahzir sana sini, betul? Salah ngomong ditangkap sama aparat. Ya, saya 20 jam diinterogasi, Pak. Dan status saya sekarang masih tersangka. Ternyata semua ustaz akhir zaman statusnya tersangka. Ustaz Jo juga sama. Jadi berat Pak untuk menjadi ustaz akhir zaman. Maka dari itu saya sudah tobat dan saya sudah menjadi ustaz akhir bulan sekarang, ya. Baik, Bapak Ibu kata Allah, saya hanya akan memperlihatkan beberapa kitab-kitabnya. Maksud saya sebutkan kitab-kitabnya dan saya bahas dulu metodologi. Bagaimana saya membahas tentang tema-tema akhir zaman, Bapak Ibu. Bapak Ibu kepada Allah. Mohon maaf karena ada whiteboard di sini, saya gunakan whiteboardnya, Bapak Ibu. Sama Bapak. Bisa digeser dikit, Pak. Kesana, Pak, kesana, Pak. Ke tengah. Baik. Siap. Bapak Ibu kepada Allah. Ada 4 langkah dalam metodologi pentahrijan sebuah hal di dalam agama kita. Ya, dan ini disepakati oleh semua ulama di seluruh dunia. Ya, yang pertama ini bicara manhajul ba'as, metodologi pembahasan. Yang pertama ada ayat bil ayat. Ketika kita membahas satu hal dalam agama kita, jika kita kaitkan kepada maraji kita, Al-Quran dan Sunnah, maka langkah pertama harus kita tempuh. Ya, menafsirkan satu ayat, menjelaskan satu ayat dengan ayat lagi. Kenapa demikian? Karena ayat Al-Quran itu sistem. Ketika satu ayat membicarakan satu perkara, maka akan ada ayat-ayat lain yang menguatkannya.
Ketika di dalam satu ayat Allah berbicara tentang satu hal, maka ayat yang lain ikut menguatkannya. Artinya ini yang disebutkan munasabatul ayat. Sifat ini kita temukan di dalam ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu sistem hidup, pedoman hidup kita. Maka ketika seseorang beriman kepada satu ayat, sama dengan beriman pada satu Quran. Ketika seseorang mengingkari satu ayat, sama dengan mengingkari semua Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran terkait, maka metode ini tidak boleh dilepaskan oleh siapapun ketika bicara Islam, apalagi bicara akhir zaman. Metode ini saya lakukan. Akan saya tunjukkan apa yang saya lakukan dengan metode ini. Yang kedua, metode yang kedua adalah ayat dan hadis. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara eksplisit menjelaskan tentang sesuatu hal, dan memang sengaja Allah begitu melakukannya untuk membuktikan kalau ada hadis yang akan dikeluarkan oleh Rasulullah sebagai wahyu Allah juga untuk menguatkan perkara yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini mengatakan, sunnati syarihatun lil Quran, sunnahku adalah tafsir, penjelas, syarah dari Al-Quran. Silakan buka di dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Ini Bapak Ibu akan dapatkan penjelasan metodologi ini. Semua ahli tafsir selalu membahas tentang hal ini agar tidak terjadi fitnah. Maka kalau sudah dijelaskan masih juga ada fitnah, berarti orang itu cari masalah. Betul? Cari masalah ya. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada tidak dijelaskan kewajiban salat? Ada. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah tetap waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Nah, tapi apakah di dalam Al-Quran disebutkan salat subuh 2 rakaat? Adakah di dalam Quran surat duhur 4 rakaat? Tidak ada. Nah, di situ hadis berfungsi menjelaskannya. Maka di situ hadis berfungsi kepada Al-Quran ada 4. Bayan tafsir menjelaskan, bayan tafsir merinci, bayan ta'kid menguatkan, dan bayan tasyri' membentuk, membuat. Gak mungkin saya jelaskan metodologi ini. Ini yang saya dalami ketika dulu saya kuliah tafsir hadis, Bapak Ibu. Apakah saya harus menjelaskan pada Bapak Ibu di dalam Facebook, di dalam ceramah saya ahli tafsir hadis? Tidak, Bapak Ibu, tidak mungkin. Ya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah, metode yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam melakukan penafsiran satu maudhu', satu judul, satu tema di dalam Islam adalah hadis bil ayah, hadis dengan ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang satu perkara apapun termasuk tentang akhir zaman, maka kemudian turun ayat Quran menguatkannya. Maka inilah yang disebut dengan asbabun nuzul. Kalau yang kedua namanya asbabul wurud. Ketika ada ayat turun diperbincangkan di tengah-tengah sahabat, lalu Rasulullah menguatkannya dengan penjelasan beliau sendiri. Itu namanya asbabul wurud. Kalau yang ketiga asbabul nuzul. Ketika Rasulullah berbicara tentang begini bersama musuh-musuh Allah, bersama musuh-musuh Islam, lalu turun ayat Quran membuktikan bahwa Rasulullah adalah Nabi dan Rasul Allah. Ya, itu asbabun nuzul. Metode yang ketiga. Dan metode yang keempat adalah hadis dengan hadis, hadis bil hadis. Ketika ada satu hadis berbicara tentang satu perkara, maka cari hadis-hadis lain, barangkali ada yang menguatkannya. Ini 4 metodologi yang wajib ditempuh oleh seorang ulama, oleh seorang ustaz ketika dia bicara tentang Islam. Metode ini sudah saya tempuh, Bapak Ibu, sebelum saya ceramah tentang akhir zaman. Ini. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Dan di sini ingin saya jelaskan juga, mungkin Bapak Ibu butuh penjelasannya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, yang pertama, bayan ta'kid. Yang kedua, bayan tafsir. Yang ketiga, bayan tafsir. Dan yang keempat, bayan tasyri'. Biar jelas saja Bapak Ibu, saya sampaikan ini, barangkali mereka yang mentahzir saya membutuhkan kenapa saya berani berbicara tentang akhir zaman. Ini metodologi yang saya gunakan. Tolong sampaikan pada mereka. Jadi curhat saya. Bayan ta'kid, ketika Allah menjelaskan satu urusan di dalam Al-Quran, maka Al-Hadis hadir menguatkannya. Contoh, ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan dalam hadisnya juga tentang wudu. Bahkan Rasulullah mengatakan la sholata liman la wudu'alah, tidak ada salat bagi mereka yang tidak berwudu. Nah, hadis ini berfungsi bayan ta'kid, menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Quran. Yang kedua, bayan tafsir. Ketika Al-Quran memerintahkan kita melaksanakan sholat, tapi tidak disebutkan kapan sholat subuh dilakukan, kapan zuhur dilakukan, kapan sholat asar dilakukan, kapan maghrib dilakukan. Apakah Rasul Allah menjelaskan di dalam Al-Quran? Tidak, hadis menjelaskannya. Ya, saya tanya Bapak Ibu, kapan sholat subuh dilaksanakan? Contoh, kapan sholat subuh dilaksanakan Bapak Ibu? Halo? Kapan sholat subuh dilaksanakan? Terbit fajar kan? Bukan karena itu menyerah, bukan kan? Tapi pelaksanaannya. Apakah muazzin melihat fajar? Tidak. Fungsi hadis hilang, kalah sama produk teknologi. Jadi dengan apa kita berpegang teguh Bapak Ibu? Kenapa ada menara di dalam masjid? Fungsi menara adalah untuk membuat orang bisa melihat fajar. Ketika orang bisa melihat fajar, bilang sama muadzin, as-salah, as-salah, maka yang di bawah azan itu sunnah dalam menetapkan sholat. Tapi kan sudah melakukan? Tidak, saya bicara ini di mana-mana. Sekarang fungsi menara hilang, hanya sebagai perhiasan masjid saja, hanya sebagai aksesoris. Yang di atas menara dia teriak, orang yang di bawah gudeg. Astagfirullah, nggak dengar yang di bawah. Azan, azan, salat, nggak dengar. Muncul bedug, Pak, untuk memberitahukan kalau waktu sholat telah tiba. Belum ada yang seperti itu, betul? Kalau ingin kembali pada Quran dan Sunnah, kenapa yang itu tidak dikritik? Kok saya yang dikritik? Maaf, curhat Bapak Ibu. Jadi saya pertanyakan kepada mereka yang mengkritik saya, adakah mereka melakukan metodologi ketika mengkritik saya? Curhat lagi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kembali pada Quran dan Sunnah. Baik, kemudian bayan tafsir. Bayan tafsir artinya merinci. Salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, itu ada di dalam hadis, di dalam Quran tidak ada kan? Nah, itu fungsi hadis. Dan yang terakhir bayan tasri. Apa itu bayan tasri? Allah hanya menyatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Nah, kemudian Rasulullah membuat syariat. Apa itu? Laula an asqa ada ummati la amartuhum bi syirakin inda kulli salatin. Andaikan aku tidak memberatkan untuk umatku, aku perintahkan mereka gosok gigi ketika mau sholat, bersiwak ketika mau sholat. Abang-abang yang mengundang saya bisa lihat, saya selalu membawa sikat gigi kan kalau mau sholat. Itu saya mengamalkan sunnah ini, Pak. Ya. Tasawwufu fa inna min sunanil mursalin. Bersiwaklah kalian, karena sesungguhnya itu adalah sunnah para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah suka memasukkan giginya dulu, khawatir sebelum sholat makan petek, makan jengkol, bisi kayak gitu Bapak Ibu ya.
Nah, hal-hal semacam ini, metode semacam ini, saya sudah menempuhnya Bapak Ibu. Ketika saya belajar di Ma'had, ketika saya belajar kuliah dulu. Jadi sebelum saya bicara akhir zaman, saya sudah menempuh metodologi ini. Baik. Kemudian, satu hadis dikatakan sahih. Kapan hadis dikatakan sahih? Ada 4 kriterianya. Satu hadis dikatakan sahih apabila satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika ada hadis sejalan dengan Al-Quran, sahih hadis itu secara matan, bukan secara sanad. Yang kedua, ketika hadis dikatakan sahih apabila Bapak sekalian, ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Jika ada satu hadis bertentangan dengan hadis sahih dan lebih kuat kedudukannya, maka hadis itu dhaif. Yang ketiga, hadis dikatakan sahih apabila tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Jika tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, aman itu hadis. Dan yang terakhir, hadis dikatakan sahih apabila tidak bertentangan dengan tarikh atau sejarah. Semua ini pun sudah saya tempuh ketika saya menceramahkan sesuatu dalam hadis-hadis akhir zaman. Ini metodologi yang saya lakukan Bapak Ibu. Maka dengan ini semua akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah semua hadis-hadis, semua ceramah saya. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takbir. Dan akan saya tuntut mereka yang mentahzir saya di hadapan Allah nanti di mahkamah Allah, bukan mahkamah konstitusi Bapak Ibu. Karena kita sudah tahu hasil akhir dari mahkamah konstitusi, ya. Maka saya tuntut mereka di mahkamah Allah saja. Saya siap, bahkan akan saya tuntut mereka. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Baik, sekarang kita bicara isi Bapak Ibu. Ini bicara metodologi. Terlalu banyak hadis-hadis akhir zaman yang ingin saya sampaikan, tapi hal apa yang ingin saya kita bahas Bapak Ibu? Dari request atau dari tanya jawab atau dari mana? Yang jawab. Baik, silakan Bapak Ibu bertanya. Mau bahas tentang apa? Tentang Ajajil, tentang iblis. Oh, kita bahas tentang Ajajil. Baik, saya bahas. Ustaz, sampaikan aja dulu, nanti di akhir agak-agak keluar tanya. Baik, ada sobat tanya jawab nanti ya. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Ini udah jam 7 pagi. Sampai jam 10. Masya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentang akhir zaman. Apakah betul kita berada di akhir zaman? Sangat betul sekali Bapak Ibu. Logika sederhana saja yang kita gunakan. Ya. Sampai ada yang mengatakan muncul yang terkait pembahasan tentang akhir zaman itu tanda fitnah akhir zaman. Itu fitnah akhir zaman. Ada ustaz itu bilang begitu. Munculnya ustaz-ustaz akhir zaman itulah fitnah akhir zaman, kata mereka. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka masuk surga. Ya, kalau saya bilang kepada mereka, kepada teman-teman, mereka ahli surga. Mereka sudah punya pintu kunci surga. Jadi jangan khawatir kalau mereka mentahzir kita. Ya, betul. Ya, Allahu Akbar. Baik, Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'istu ana wasakahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Jadi sejak Rasulullah diutus, Rasulullah sudah menjelaskan jarak dari beliau dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Setelah kita tidak ada lagi jari antara telunjuk dan jari tengah Bapak Ibu, betul? Itu Rasulullah mengatakan begini 14 abad yang lalu. Lah kita hari ini mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu. Jadi kalau angka 2 ini isyarat, kalau angka 1 waspada.
Paham Bapak Ibu? Angka 2 itu isyarat. Isyaratnya macam-macam, bisa isyarat kebangkitan Islam, isyarat kemenangan umat Islam, isyarat berakhirnya Islam. Itu isyarat. Kalau angka 1, waspada. Saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, waspadalah. Kalau angka 1 berarti identik dengan waspada. Waspada artinya hati-hati, bisa hancur. Jadi angka 1 identik dengan kehancuran. Waspada. Hancur kan? Betul. Sudah terbukti? Paham berarti. Nah, Rasulullah SAW sudah mengatakan begini. Lalu apa kita tidak boleh mengatakan kalau kita adalah generasi akhir zaman? Saya tanya, adakah Nabi dan Rasul setelah beliau? Tidak ada. Beliau Nabi akhir zaman. Diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi. Itu tanda akhir zaman. Kalau beliau Nabi dan Rasul akhir zaman, nah kita umat akhir zaman. Tidak ada lagi umat setelah kita. Idza intahaina faqad intahad dunya, faqad tudkana dunya. Apabila kita habis, selesai dunia, kiamat. Logika ini sederhana Bapak Ibu. Kenapa harus diperbincangkan? Kenapa harus diperdebatkan? Baik, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang umur kita. Saya sampaikan hadisnya. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari jilid keempat. Di dalam bab Umrul Ummah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya saya perlihatkan. Ya, boleh ada yang menghapus whiteboardnya Bang, biar ada Bang Haikal. Ini jauh-jauh dari Uyghur ingin amal soleh Pak. Ini dari Uyghur Pak, kita doakan. Mudah-mudahan Uyghur dilindungi Allah. Ingat, kasus Uyghur, tragedi Uyghur, ada hadisnya Bapak Ibu. Wah, cocok logi. Memang cocok kok. Makanya kita yakin karena cocok. Masya Allah. Itulah fungsi hadis dan Al-Quran ya. Bisa diikuti Bapak Ibu. Baik. Rasulullah SAW menjelaskan, Inna daqa'akum minal umam kama salit Taurat allati anzala ila ahliha. Perumpamaan kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kama salit Taurat allati anzala ila ahliha, seperti Taurat yang Allah turunkan kepada pemeluknya, kepada umatnya. Amarahumullah ayyamalu biha min tulul fajri ila ghurbi syamsi. Allah perintahkan kepada mereka agar mereka mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Ya, mana pointernya Bang? Oh, ini ada sudah. Allah perintahkan bangsa Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafa nahar, maka salat sampai mereka pada pertengahan hari, ajazu biha, habis tenaga orang-orang Yahudi sehingga Taurat tidak selesai mereka amalkan. Fayuruduna hadal kitab ila rabbihim, maka mereka mengembalikan perintah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kemudian turunkan perintah ini kepada orang-orang Nasrani bin nuzuli Injil, dengan turunnya Injil. Allah perintahkan orang Nasrani mengamalkan kitab Injil sampai maghrib. Ternyata mereka kelelahan di waktu asarnya. Lalu mereka mengembalikan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang Nasrani hanya bisa dari duhur sampai asar, tidak sampai maghrib. Kembali, ahli kitab tidak sempurna melaksanakan kitab mereka. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quran. Fa'anzalallahu Al-Quran ila ummatil Islamiyah. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada umatku ini. Amarul ayat maladiyah ila ghurbi syamsi minal asri. Maka Allah perintahkan umat Islam mengamalkan Al-Quran dari asar sampai maghrib. Fayakmiluna, maka mereka menyempurnakannya sampai maghrib. Fa'atahumullah kiratain wa ammal kita ahlul kitabi ya'tillahu kiratan wahidah. Maka kepada orang Yahudi dan Nasrani Allah berikan satu kirat saja. Kepada orang Islam Allah berikan 2 kirat. Faqala al-yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, ya Rabb, falima ajruna nisfu min ajrihim afala nahdu aksara umuran wa amalan. Ya Allah, kenapa pahala kami cuma setengah dari pahala mereka? Bukankah umur kami panjang, amal kami banyak?
Allah Azza wa Jalla kemudian berkata kepada mereka, "Azzalamtukum, apakah aku zalim pada kalian? Ahunaka adil minni, apakah yang ada yang lebih adil daripada aku?" Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang umur umat akhir zaman. Ini mungkin ada orang bilang saya cocok lagi dalam hal ini. Saya jelaskan, ini hadisnya. Silakan Bapak Ibu buka dalam kitab Sahih Bukhari jilid keempat, bab umrul ummah. Lihat hadis ini. Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Mesir, beliau membukukan khusus satu kitab beliau khusus catat. Beliau bikin khusus tentang umur umat akhir zaman, umur umat Islam. Nah, Bapak Ibu, hadis ini saya gambarkan seperti ini biar lebih jelas. Allah perintahkan pada orang Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya sampai duhur kan? Maka mereka hanya setengah dari perintah Allah yang mereka laksanakan. Maka Allah beri mereka 1 qiraat saja. Lalu kemudian Nasrani diperintahkan mengamalkan Injil dari duhur sampai maghrib, mereka hanya sampai asar, Bapak Ibu. Maka Nasrani pun Allah beri 1 qiraat saja. Lalu Allah perintahkan Al-Quran diamalkan oleh umat Islam dari asar sampai maghrib, umat Islam tuntas mengamalkannya. Maka Allah berikan pada umat Islam 2 qiraat. Bapak Ibu rahmati Allah, umat Islam mendapatkan 2 qiraat. Sementara Yahudi 1 qiraat, Nasrani 1 qiraat. Rasulullah SAW menjelaskan, "Inna baqa'akum minal umami." Masa kalian menetap di muka bumi seperti dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Nah, seperti ini. Berarti umat Islam ini jumlah dari umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Betul? Ini logika matematika kan? Matematika kita sama Bapak Ibu. Versi sekolah ya. Bukan versi KPU. Jadi salah lagi saya ngomong. Baik. Berarti umur kita adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Umur umat Islam itu adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Coba lihat dalam sejarah bagaimana metodologi menetapkan umur satu kaum. Dr. Amin Muhammad Jamaluddin di dalam kitabnya Umrul Ummatul Islamiyah sudah ada terjemahannya, tapi kitab ini sudah tidak ada lagi saya temukan. Ada konspirasi terhadap kitab-kitab ini biar URB tidak bisa membuktikan. Nah, umur satu kaum dimulai dari Nabi itu diutus sampai turun kitab berikutnya. Umur umat Yahudi dimulai dari diutusnya Nabi Musa AS sampai turunnya Injil. Dan itu Bapak Ibu, para ulama ahli sejarah menyebutkan itu 900 tahun. Silakan Bapak Ibu buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau kitab Qisasul Anbiya. Lihat mukadimahnya. Itu karya Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kedua bisa juga Bapak Ibu buka Atlas Tarikhul Anbiya wal Mursalin. Kitab Atlas Tarikh para Nabi dan Rasul karya Syekh Sami bin Abdullah Al-Baghlus dari Syam. Kitab-kitab itu sudah saya baca sebelum saya ceramah Bapak Ibu. Baik, kemudian adapun orang Nasrani umurnya adalah sejak Nabi Isa alaihissalam diutus sampai beliau diangkat dan diutusnya Rasulullah SAW turunnya Al-Quran. Dan itu ada 2. Pertama, diutusnya Nabi Isa sampai diangkat ke langit itu 500 tahun kurang lebih. Saya kasih tahu, saya kasih 400 lebih. Nah, dari Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah diutus Al-Quran diturunkan ada ziyadah, ada tambahan, ada ziyadah. Wa ziyadah la aksar min mi'ati sana. Ziyadah tidak boleh lebih dari 100 tahun kata para ulama. Tidak boleh lebih dari 100 tahun. Nah, dari sini kita bisa menghitung Bapak Ibu bahwa umur umat Islam adalah 900 umur Yahudi ditambah umur Nasrani ditambah ziyadah tadi, hasilnya berapa? 1500 tahun. Dari sini keluar angka umur umat akhir zaman 1500 tahun. Apakah ini cocok lagi? Ini logika apa ya? Logika saya sehat. Baik.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah kita hitung sekarang. Ini saya lanjutkan pembahasan saya yang mungkin menimbulkan kontroversi. Hari ini kita berada di tahun berapa? 1441 Hijriah, betul? Kurangkan ke 1500. 59. Ya, tapi ini Hijriah. Dihitung dari hijrahnya ke Madinah. Ada kan 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah? Kurangi 13. Berapa? 46. Apakah umat akhir zaman ini 46 tahun lagi? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ini saya selalu mengatakannya. Jangan buang kata-kata saya yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah saya mengatakan umat ini akan berakhir di tahun 46 berikutnya? Tidak. Tidak mengatakan demikian. Lalu muncul di Instagram Ustaz Rahmat Baikuni menyebutkan kiamat terjadi pada tahun ke-1500 Hijriah. Kata siapa? Itu fitnah, Pak. Kiamat tidak ada yang tahu. Rasulullah sendiri tidak tahu. Di dalam hadis Umar bin Khattab di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, ya, kita beriman. Malaikat Jibril datang diceritakan menyerupai seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, ihsan, dan bertanya tentang hari kiamat. Maka takut sah. Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu, Mas Bro. Maka kemudian kata malaikat Jibril, akhbirni an asratiha. Beritahukan kepada kita tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Banyak ulama sudah jelaskan dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikan. Kalau budak melahirkan majikan, tanda kiamat akan terjadi. Ya, sudah terjadi belum? Anak memperlakukan induk seperti pembantu di rumahnya, gitu ya? Nah, itu tuh. Atau juga TKW kita, mereka dianggap budak lalu diperkosa oleh majikannya, maka lahir dari TKW tadi anak-anak majikan. Sudah terjadi kan? Apakah itu bukti kebenaran hadis? Ya. Karena tugas Allah, tujuan Allah memberikan Quran dan hadis pada kita untuk membuktikan apa yang terjadi hari ini itu membenarkan Quran dan hadis. Maka saya khawatir fitnah-fitnah tadi hanya menghalang-halangi kita dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Yasuddunan nasa an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Hati-hati. Baik. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan tentang tanda kiamat akan terjadi. Tanda. Tara ra'i al-ghanam al-masakin. Engkau akan melihat para pengembala kambing yang miskin tanpa alas kaki, telanjang dada. Yaskununa fi makanin a'la. Mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wa yatatawwaluna fil bunyan, dan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan hatta a'la fawqal jabal, sampai mereka membangun bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Bapak Ibu, dulu Mekah di zaman Nabi Ibrahim tandus, tidak ada tanaman, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada semut satupun. Coba lihat di zaman sekarang Bapak Ibu, kota Mekah, bahkan tidak jauh dari Masjidil Haram, dia dari Ka'bah, tidak jauh dari Ka'bah ada bangunan tinggi pencakar lagi kan, mengalahkan tingginya Baitullah. Secara adab saja dari kesucian Mekah, apakah pantas ada bangunan yang lebih tinggi dari rumah Allah? Tidak pantas. Apa itu tidak dipahami oleh mereka? Padahal mereka belajar hadisnya di Madinah, lebih dekat daripada kami di Bandung, Jawa Barat, Bapak Ibu. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Rasulullah saya yakin tidak suka dengan gedung-gedung tadi, betul? Makanya Rasulullah tidak mendoakan masjid. Rasulullah pernah berdoa, Allah barik lana fi sya'nina wa barik lana fi yamanina, ya Allah. Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Silakan buka di dalam kitab Adiyah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah.
Ya Allah, berkahilah Syam untuk kami, berkahi Yaman untuk kami. Baik, saya perlihatkan hadisnya Bapak Ibu. Biar jelas juga Bapak Ibu sekalian. Yang di Mekah di zaman Nabi Ibrahim, saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Biwadin ghairi dizari min baitikal muharram, itu kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, kami telah meninggalkan istri dan anak-anakku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Bu, mau tinggal di sini Bu, gratis Bu. Mau berapa hektar silakan Bu. Mau tinggal di sini Bu. Wah, Ibu udah nggak ada ini. Bu, mau tinggal di sini Bu. Nggak mau. Pak, mau tinggal di sini Pak. Gratis Pak, mau berapa hektar silakan. Dan ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sudah ada gedung, sudah ada bangunan, tapi tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada kuota jaringan, tidak ada. Mau tinggal di sini Pak? Tidak mau. Dan ini Mekah di zaman Rasulullah SAW, di zaman kita hari ini. Ada yang mau tinggal di sini? Mau. Punya berapa duit? 1 meter 500 juta. Punya uang 1 miliar hanya untuk kuburan saja. Nah, lupakah kita Rasulullah tidak begitu suka dengan kondisi bangunan-bangunan seperti di sekitar Mekah Bapak Ibu? Saya yakin itu. Saya lihatkan hadisnya Bapak Ibu. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami ya Allah, dan berkahilah Yaman kami. Ya, sebentar, saya simpan hadisnya di sini kalau tidak salah. Nah, kalau enggak saya temukan di sini sebentar. Kedua dari sini Bapak Ibu, saya langsung saja terjemahnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina, dan berkahilah kami di negeri Yaman ini ya Allah. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Najd. Nah, saya dipermasalahkan tentang Najd. Betul, Najd adalah perbatasan Arab dengan Irak. Betul. Dan belum ada ketika Najd berdiri, ketika orang menyebut Najd, belum ada Saudi Arabia. Saudi Arabia muncul di tahun 1932, tepatnya tanggal 23 September 1932. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, beliaulah yang memproklamirkan berdirinya kerajaan Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Itu Bapak Ibu. Dulu dari zaman Rasulullah sampai zaman Turki Utsmani tidak disebut Saudi Arabia, disebut dengan Najd. Namanya Najd. Baru setelah berdirinya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah tidak ada lagi kata Najd. Sekarang Najd kembali kepada Irak. Saya paham tentang itu. Nah, karena kitabnya pun saya baca Bapak Ibu. Belakangan ada ulama yang mentahzir saya. Permasalahannya sepertinya bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Tidak percaya? Silakan tanyakan sama Ustaz Munzir Situmorang. Sudah tahu kan Ustaz Munzir Situmorang? Tanyakan pada beliau. Beliau punya jawabannya. Betul, masalahnya bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Silakan tanyakan kepada beliau. Saya tidak berbohong.
Gak mungkin bukan adab saya menyebutkan itu kan. Baik Bapak Ibu kata Allah. Nah, para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd. Mereka pun ingin Rasulullah mendoakan wilayah yang bernama Najd. Ini para sahabat ada di mana pada saat itu? Ada di Mekah bersama Rasulullah kan? Artinya kenapa negeri Arab tidak juga didoakan? Padahal ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, nah ini wilayah Najd. Ini Najd. Dan dari sinilah dimulainya muncul dinasti Saudi Arabia. Apa Ibu? Dari sini dimulainya. Ketika saya menjelaskan ini berbeda dengan ustaz lain, apakah saya mentahzib dan menjelek-jelekan ustaz lain? Tidak. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bukan di sesama manusia. Karena itu bukan adab seorang muslim, Bapak Ibu. Baik, kemudian ini Najd. Dan ini Mekah Madinah. Wilayah antar Mekah Madinah dinamakan Hijaz. Dari sinilah akan berhembus sebuah angin yang bernama angin Ilin. Angin inilah yang akan mencabut nyawa semua orang yang beriman sebelum 46 tahun. Keyakinan saya. Maka muncul prediksi dari Imam Bukhari. Imam Bukhari memprediksi umat ini tidak akan jauh dari angka 1470 Hijriah. Tuh beliau menyebutkan langsung angkanya. Saya tidak menyebutkan angkanya. Kenapa Imam Bukhari tidak ditahzir? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan umat Islam akhir zaman ini tidak akan lebih dari angka 1465 Hijriah. Beliau mengatakan itu. Apa Anda tidak membacanya? Saya tidak mentahzir mereka ketika berbeda dengan saya. Sama saja, silakan saja. Yang namanya prediksi Bapak Ibu. Kenapa tidak ditahzir juga Imam Asy-Syafi'i? Kali lagi Bapak Ibu. Maka saya curiga kelompok ini muncul ada apa? Dan kenapa kelompok ini muncul belakangan ini kan Pak? Dulu-dulu nggak ada Pak ya? Hati-hati. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ini hadisnya saya tunjukkan tadi pada Pak Ketua DKM, di dalam kitab Sayyid Hasan Al-Husaini. Ya, kita membahas tentang Khawarij. Ya, nah ini hadisnya ada di dalam kitab itu, saya bacakan. Saya merujuk di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman satu kaum tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan merasa minder, merasa remeh membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Hebat ketika mereka salat, Pak. Hebat ketika mereka salat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Hebat ketika mereka membaca Quran dan hebat ketika mereka menjelaskan Quran. Lihat kajian mereka penuh ribuan kan Pak? Betul. Punya televisi, punya radio. Jadi saya sebutkan. Wa takiruna amalkum ma'amalihim. Kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dengan amal ibadah mereka. Minder ketika kita bersama mereka. Hebat sekali. Ingat, yang mengalami ini bukan kita saja, sahabat Rasulullah juga mengalaminya. Di Madinah ada seorang laki-laki kalau sholat luar biasa, kagum para sahabat ketika melihat sholatnya. Kemudian ketika para sahabat datang ke Masjid Nabawi, orang ini sudah ada duluan. Silakan baca kitab ini. Aduh sayang sekali saya tidak memindahkannya ke laptop Bapak Ibu. Saya tidak sempat untuk memindahkannya ke sini. Nah ini kitabnya nih. Sayyid Hasan Al-Husaini sudah diterjemahkan. Beliau dari Iran dan beliau Muslim. Ini kitabnya, Bapak Ibu bisa cari nanti. Di dalam kitab ini dibahas tentang Khawarij. Mereka di zaman Rasulullah dan para sahabat dinamakan Khawarij, orang-orang yang keluar dari jamaah imamahnya kaum muslimin pada saat itu. Maka ketika orang ini baca Quran, kagum para sahabat, seolah-olah Quran turun untuk orang ini. Sampai-sampai mereka bicara di antara sesama mereka, laula kana nabiyyun pada Rasulullah la huwa nabiyyuhu. Andaikan ada nabi setelah Rasulullah, pastilah orang itu nabinya. Kagum para sahabat. Maka mereka cerita kepada Rasulullah SAW tentang orang ini, tentang laki-laki ini. Ya Rasulullah, ta'ajjabna bi hadzal rajul fil Madinah. Kami kagum kepada laki-laki ini di Madinah ini Rasulullah. Aina huwa? Mana orangnya? Dulu tunjukkan
Mana orang yang bikin kagum kalian? Hafiz ya Rasulullah. Alladhi yusalli, itu yang sedang salat ya Rasulullah. Hadar rajul ladzi ta'jabu nabi. Apakah ini laki-laki yang kalian kagum kepadanya? Nah ya Rasulullah, hafiz, itu dia. Demi Allah, aku tidak melihat kemuliaan pada orang ini. Tidak ada kemuliaan pada orang itu. Allahu Akbar. Salatnya hebat, baca Qurannya hebat, ilmunya hebat, amalnya hebat. Tidak mulia, kata Rasulullah. Umat yang aku lihat pada orang ini adalah bekas tamparan setan di wajahnya. Ya. Umatku di akhir zaman akan menderita dan akan hancur di tangan orang seperti dia, seperti mereka. Sudah terbukti belum? Terbukti kan? Kehadiran kelompok ini memecah belah umat Islam. Masjid yang tadinya rukun, datang mereka jadi hancur. Betul? Di mana-mana Pak. Hati-hati, kelompok ini diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Catat kata-kata saya siap membuktikannya dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Hati-hati Pak. Jangan salah hijrah. Fitnah demi fitnah melanda umat akhir zaman ini. Ini fitnah di bidang ideologi. Sumber saya dari Mekah, Madinah, dan dari Palestina. Itu sumber saya membicarakan tentang kelompok yang satu ini. Satu lagi dari Yaman. Kan gak mungkin saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Sekarang saja saya jelaskan. Karena Bapak Ibu menuntut saya untuk membahas tentang hadis-hadis akhir zaman. Betul? Bapak Ibu bisa diikuti? Apakah saya terlalu ekstrim? Lanjut Bapak Ibu. Baik, saya perlihatkan keberadaan mereka. Contoh, mereka bukan menimbulkan masalah saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan. Sebentar, kalau saya perlihatkan ada yang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Berarti merasa salah. Suatu saat ketika kita bertemu Bapak Ibu, kita bahas tentang sahnya akidah seorang muslim. Kapan seseorang dikatakan sah keislamannya, kita bahas. Saya butuh 2 jam untuk membahas itu. Nanti kalau saya ketemu lagi ya, kita bahas syarat sah akidah seorang muslim. Kapan seseorang dikatakan sah akidahnya, kita bahas Bapak Ibu. Nah, saya perlihatkan yang satu ini Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. Mohon maaf, saya selama seperti ini untuk meluruskan dan membuktikan hadis-hadis tentang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, volumenya belum. Volumenya nggak keluar ya? This sort of syllabus, they Volumenya atau langsung dari laptop saja? Volume laptop sudah saya besarkan Pak, sudah maksimal 100. Sudah masuk kan? Sudah. Baik. Terima kasih Bu, kita lanjut. these sorcerers, they turn their back on jihad. They conspire with the kuffar to arrest anybody with jihad aqidah. They spy for the kuffar and they slander the mujahideen and call them terrorists and khawarij. ويدعون إخواني المجاهدين ويدعون إخواني المسلمين. يقول لن يعدلوا
for Bin Laden is greater than the hatred of the kafir for Bin Laden. Wallahi, we don't love him. And we don't pray janazah for him. بسبب الله الإسلام لأول الإسلام سيكون الإسلام أعرف الإسلام لا أعرف أيها المرء أيها هذا منك أنت فما تقتل بإذن الله بل فيه ضرر عليك أنت تهلك نفسك ما تروح حيوان الجاهل أنت تروح حيوان تقتل ما حرم المباح في شيء ها؟ Ini benar masalah mereka berasal احنا دائما كنا نقول لا 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 انا الشرك وش فيه؟ وش المباح؟ وش فيه؟ حقيقة وش فيه؟ نعم سبحانه وتعالى من اخواني هو خوارج المسلم خوارج المسلمين وشباب يوقفون أستغفر may the curse of Allah be upon them. They are activities. You are allowed to come. They are not the leader because they are power due to the power of Allah. What an evil movement this is. Saudara saya kritisi dari pendapat ini. Salah memahami takdir Allah. Bedakan antara qadar dengan qadar. Bedakan antara takdir dengan qadar, Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu akhir dari kematian kan? Betul? Apakah itu takdir atau qadar? Takdir atau qadar? Bapak Ibu. Ingat dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari Rasulullah SAW menegaskan Sahih Muslim bab Badal Halki. Ya, saya sebutkan kitabnya. Hadisnya begini. Inna Allaha qadarul maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menakdirkan, telah mencatat takdir bagi semua makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi takdir sudah sempurna di Lauhul Mahfuz sebelum kita ada, sebelum Fir'aun lahir. Yang Allah takdirkan surga dan neraka, itu takdir Allah. Surga bagi orang baik, surga bagi orang beriman, neraka bagi orang kafir, takdir Allah. Masalah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu pilihan manusia, Bapak Ibu. Nah, itulah qada. Kalau tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu takdir Allah, berarti Allah sudah menakdirkan Fir'aun celaka. Lalu kenapa diutus Nabi Musa? Mengapa diutus Nabi Musa? Untuk menyelamatkan Fir'aun agar tidak berakhir di neraka. Begitu kan? Diutus Nabi Musa. Tapi ternyata Fir'aun memilih kematian dalam keadaan kafir. Bapak Ibu, yang Allah takdirkan dari Fir'aun di tanggal 10 Muharram dia mati. Kan sebelum hari Asyura. Di tanggal ini, di hari ini Allah takdirkan Fir'aun mati. Maka jika dia sampai di garis ini, mati dia. Ini takdir Allah. Saya katakan tadi pemahaman mereka tentang takdir. Fir'aun punya hak untuk memilih antara kebaikan dengan keburukan. Faman syara'a falyu'min, faman syara'a falyakfur. Mau beriman silakan surga, mau kafir silakan neraka. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Betul? Tidak paksaan dalam agama. Nah, Fir'aun berjalan. Bisa saja dia beriman kepada Nabi Musa kan? Ketika dia beriman kepada Nabi Musa, dia mati di sini, maka dia akan ada dalam keadaan surga karena beriman kepada Nabi Musa. Tapi faktanya dia memilih beriman atau memilih kafir? Dia memilih kekafiran, maka dia berakhir di garis yang sama dalam keadaan kafir, masuk surga atau masuk neraka. Ini bukan takdir, pilihan Fir'aun. Itu yang disebut dengan qada. Qada adalah putusan Allah ketika makhluk menjalani takdir. Sekarang muncullah pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin-pemimpin yang ingkar pada Allah. Apakah itu takdir? Bukan, itu qada. Nah, ini kesalahan mereka dalam memahami takdir. Maka mereka mengatakan haram kita protes terhadap penguasa kita
sesalah dan sesesat apapun mereka.